Dinikahi Duda Galak. Bab 17. Penulis Neng Neng. Bibi, ayo cepetan, nanti kita terlambat. Aksa masih menarik-narik tanganku. Jujurnya, aku masih sangat lemas, tidak berdaya. Tapi tarikan lemah dari tangan Aksa membuatku mau tidak mau harus turun dari dalam mobil, mengantarkannya masuk ke dalam sekolah. Terlihat beberapa perempuan tengah berdiri berjejer di depan gerbang sekolah. Mungkin mereka juga tengah mengantarkan anaknya sekolah. Seriously? Ini sekolahan elit. Tapi kenapa mereka sendiri yang mengantarkan anak-anaknya sekolah? Kenapa mereka tidak menggunakan jasa babysitter saja? Bukankah kebanyakan orang tua kaya raya memang begitu? Kutatap mereka satu persatu, dengan kaki masih mengikuti langkah kaki Aksa. Bibi, ayo cepetan. Iya. Aku menatap mereka, yang juga tengah menatapku sinis. Kenapa mereka? Apa karena ini pertemuan pertama kami, makanya tatapan mereka seperti itu? Perlahan, kutatapi diriku sendiri. Astaga, apa ini? Dandananku begitu lusuh dengan pakaian dan make up seadanya. Sementara mereka, dandanan mereka pada cantik-cantik, menor-menor, pakai lipstik merah membara, alis, ada yang diukir menjadi bentuk celurit, ada juga yang model alis Shinchan, baju mewah, sepatu branded, dan tas harga sekian dan terima kasih. Tidak lupa, mereka juga turun dari mobil mewah dengan dibukakan oleh sopir pribadinya masing-masing. Apa ini? Rasanya aku belum siap menjadi seorang ibu jika dibandingkan dengan gaya kece badai mereka. Jelas, aku kalah telak. Suster barunya Aksa ya? Tanya si ibu berlipstik pink Panta. Hah? Bukan. Aku menggeleng sembarangan. Juga mulut ibu ini. Bibi, itu mamanya Nadine yang waktu itu dorong aku sampai jatuh. Aksa menarik-narik ujung bajuku. Aku mengangguk tanda mengerti. Ini bukan suster, ini Bibi, istrinya ayah, ucap Aksa tegas dengan tangan masih menggantung pada tanganku. Jiang, belum baca kabar terbaru ya? Gosipnya dia itu istrinya Pak Edgar yang baru. Seorang ibu dengan bulu mata anti badai menyenggolnya sambil terus berbisik-bisik. Hahaha, masa? Si ibu dengan baju motif macan maju ke depan, ikut-ikutan menghubungiku. Iya, dia ibuku yang baru. Sekarang ibu sudah tidak di surga lagi. Sekarang ibu sudah ada di sini. Mulai sekarang, Bibi akan mengantarku ke sekolah setiap hari. Jelas Aksa dengan ceria. Sepertinya Aksa belum paham apa arti ibu sambung bagi dirinya. Kalau dia ibumu, kenapa kau memanggilnya Bibi? Si ibu loreng berjongkok kemudian mengelus pucuk kepala Aksa. Aksa diam, mungkin dia sedang berpikir. Si ibu loreng kemudian berdiri, lalu menatapku. Selamat atas pernikahanmu. Lain kali, kau mau kan bergabung dengan gengku? Tanyanya lagi, menatapku dengan tatapan sinis. Geng? Geng apa? Tanyaku mengerutkan dahi. Masa kau tidak tahu? Kami ini, para istri pengusaha, memiliki geng. Kami menamainya geng Drove Girl. Apa kau tidak pernah melihat berita? Bahkan, geng kami sekarang sedang naik daun. Ucapnya sambil mengedik-ngedikkan wajahnya, bertanda sedang menghinaku. Aku tersenyum. Oh ya? Maaf, aku tidak tahu. Ya sudahlah Jeng, dia itu istri baru. Kelihatannya dia orang biasa. Dia tidak akan mengerti urusan kita, ucap si ibu berlipstik pink Panta. Tidak. Kita harus mengajaknya masuk ke dalam geng kita. Oh iya, geng kita itu seringkali mengadakan acara amal, acara jalan-jalan ke luar negeri, dan acara angon gajah di Afrika. Jelasnya lagi, sambil mengedikkan bibirnya. Angon gajah? Di Afrika? Teriakku kaget. Iya, norak. Kau juga tidak tahu itu. Padahal berbagai media seringkali mengabarkannya. Aku tidak akan ikut geng kalian, ucapku tegas.
Oh ya? Apa kau tidak memiliki kepercayaan diri? Kau juga belum tahu ya? Jika ada orang tua yang tidak mengikuti keinginanku, maka akan kupastikan anaknya tidak bisa lagi sekolah di sekolah ini. Loh, kenapa? Karena sekolah ini adalah milik suamiku. Jadi aku juga berkuasa untuk menentukan siswa mana saja yang bisa masuk ke sekolah ini. Si loreng semakin mengedihkan wajahnya. Mungkin dia sedang menantangku. Sabar, El. Tapi apa yang harus kulakukan? Jika aku tidak mengikuti keinginan mereka, bagaimana jika Aksa dikeluarkan dari sekolahnya? Jika aku mengadu pada suamiku, bagaimana jika dia malah memakiku? Jika aku mengikutinya, sudah bisa dipastikan, aku pasti akan tertindas. Apa yang harus kulakukan? Hari pertama menjadi seorang istri, kenapa begini sih? Teret, 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 teret. Suara trompet. Kebakaran! 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 Eliana segera bangkit dari atas ranjangnya, kemudian melompat-lompat sendiri di atas ranjang. Piyama tidur acak-acakan, rambut berantakan. Sesaat kesadarannya mulai kembali. Dia mengerjap-kerjapkan wajahnya berkali-kali. Kenapa kau di sini? Eliana menunjuk wajah pria dengan wajah datar di hadapannya, yang sedang menatapnya dengan tatapan tajam, setajam silet. Pria itu adalah Edgar. Edgar segera melirik jam waker yang berada di atas nakas, menyambarnya kemudian melemparnya ke arah Eliana yang masih linglung, mencoba mengumpulkan nyawanya. Eliana menangkapnya dengan gelagapan. Lihat, jam berapa itu? Edgar menunjuk jam waker itu dengan wajahnya. Ini baru jam 3 malam. Kenapa kau membangunkan aku dengan menggunakan trompet? Eliana menghentak-hentakan kakinya kesal. Jam 3 malam? Jam 3 itu bukan waktu malam, El. Tapi ini sudah pagi. Edgar masih dengan wajah datarnya. Apa? Eliana mengacak rambutnya yang sudah berantakan hingga menjadi semakin berantakan. Kau tidak lupa dengan peraturan di rumah ini, bukan? Tanya Edgar sambil melipat tangannya di dada. Peraturan? Aku sudah lupa tuh. Eliana ikut melipat tangannya di dada. Cepat bangun dan segera bereskan rumah, ucap Edgar menatap Eliana dengan lekat, seolah menelisik sesuatu. Kenapa kau menatapku begitu? Lagi pula, di rumah ini sudah ada pembantu. Kenapa aku harus membereskan semuanya? Apa kau tidak tahu? Rumah ini sangat luas. Pinggangku masih sakit kalau membereskan rumah ini kemarin. Selain itu, aku juga harus masak. Aku juga harus mengurus anak-anak. Aku juga masih harus mencabuti rumput, menyiram bunga. Kau keberatan, El? Suara berat itu menghentikan Eliana yang sedang membentikan jarinya, berhitung pekerjaan berat yang harus dilakukannya setiap hari. Tidak, Eliana menunduk. Ini adalah latihan untukmu, agar kau bisa menjadi istri dan ibu yang baik. Segera bereskan rumah sana, perintah Edgar dengan suara kejamnya, sambil memutar badan, berniat pergi dari ruangan itu. Satu lagi. Tiba-tiba Edgar kembali menoleh. Apa lagi? Eliana mengedihkan wajahnya. Bereskan dulu wajah badutmu itu, sebelum anak-anakku lari ketakutan karena melihatnya. Peringat Edgar, kemudian dia berlalu, meninggalkan Eliana yang masih berdiri di atas kasur sambil mengerutkan keningnya. Apa dia bilang? Wajahku seperti badut. Dia tidak sadar apa? Wajahnya saja seperti tembok, keras dan dingin kayak gitu. Eliana menghentakkan kaki lalu menuju kamar mandinya.